Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Pagi ini pasien kita berjumlah 18 orang dengan tingkat ketergantungan 4 orang total care, 4 orang partial care, 10 orang minimal care. Tadi malam kita menerima pasien baru atas nama Nyonya A dengan sakit appendicitis, dan saya sudah melihat pengkajian awal dan catatan perkembangan pasien yang ditulis oleh perawat shift malam. Tapi masih ada data pengkajian dan catatan perkembangan yang dilakukan oleh shift malam, masih ada yang perlu dilengkapi dan perlu diverifikasi oleh ketua tim. Nanti setelah serah terima pasien sesuai jadwal kita akan lakukan diskusi tentang pelaksanaan proses keperawatan dan cara mendokumentasikannya. Kira-kira waktunya 15 menit. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan kita dalam memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas. Bagaimana dengan penugasan shift pagi ini? Apakah sudah dilakukan pengkajian penanggung jawab pasien oleh Katim? Baik Bu, untuk pagi hari ini saya sudah alokasikan dengan jumlah perawat kita pagi hari ini ada 4 orang. Berarti 1 orang itu nantinya akan bertanggung jawab terhadap 4-5 orang Bu. Baik, untuk kelancaran dinas pagi hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya ingatkan saat melaksanakan tugas jangan lupa dan selalu memperhatikan standar dan prosedur yang telah ditetapkan rumah sakit agar visi rumah sakit kita menjadi rumah sakit yang berstandar internasional dapat kita capai bersama. Selanjutnya untuk perawat Rida sesuai dengan jadwal kita akan melakukan supervisi jam 13 di ruangan saya terkait evaluasi keperawatan dan pendokumentasian pada CPPT. Waktunya kurang lebih 40 menit. Bagaimana? Apakah bersedia? Iya Bu, saya bersedia. Baiklah, silakan dilakukan serah terima terlebih dahulu dan selanjutnya serah terima dilanjutkan di bed pasien. Baiklah, saya mulai laporan dinas malam. Nyonya Agnes Monica, 40 tahun, dengan diagnosa appendicitis masuk tanggal 12 November 2019 pukul 20, hari rawat ke-1 dengan DPJP Dr. Nunik SPB. Untuk data subjektif, Nyonya Agnes Monica tadi malam mengeluh nyeri di bagian perut kanan bawah disertai mual. Pasien mengatakan tidak bisa tidur semalam. Setelah dinyatakan feedback oleh perawat dinas malam, pasien menyampaikan agar perawat dapat meningkatkan pengawasan terhadap cairan infus yang terpasang karena sebelumnya pasien pernah mengalami infusnya bablas sehingga darahnya naik ke atas. Objektif pukul 6 pagi, tensi 130/80, RR-nya 24 kali per menit, untuk nadi 80 kali per menit, suhu 38,5. Aktivitas dibantu keluarga, psikososialnya baik, kooperatif, spiritualnya pun baik, mudah memahami edukasi. Masalah keperawatan nyeri akut, hipertermi. Rencana hari ini melanjutkan intervensi untuk nyeri, hipertermi, melanjutkan monitoring nyeri, TTP, ajarkan relaksasi dan distraksi, kolaborasi pemberian terapi. Untuk meningkatkan pengawasan terhadap cairan infus yang terpasang pada pasien. Untuk hiperterminya melanjutkan intervensi hipertermi, monitoring tanda vital, dan anjurkan untuk memberikan kompres hangat. Hari ini direncanakan ada USG abdomen sekitar pukul 14. Selamat pagi Bu. Nah, perkenalkan saya Nurida Fauzia, perawat yang bertugas kali ini dari pukul 7 sampai pukul 14 siang nanti ya Bu. Ibu bisa panggil saya saja Nurse Rida ya. Nah, mohon maaf Ibu bisa tolong sebutkan nama dan tanggal lahirnya. Nama saya Agnes Monisa. Saya lahir 11 Januari 1979. Oke. Baik Ibu, apa keluhannya pagi ini? Masih sakit Nas di sini perut.
Di sini. Kalau saya kasih angka 1 sampai 10 sakitnya di angka berapa ya? Berapa ya? Kira-kira 5 lah, Nes. Oke, baik Bu, saya boleh izin untuk memeriksa perut Ibu ya? Oke. Baik Ibu Agnes, hari ini saya akan menginformasikan sebuah cara agar Ibu dan keluarganya Ibu nanti dapat aktif bertanya dan aktif berbicara ya Bu. Nanti juga saya akan menanyakan pendapat Ibu, masukan Ibu tentang pelayanan keperawatan yang kami berikan pada Ibu. Tujuannya ini untuk meningkatkan kualitas keperawatan yang dilaksanakan di rumah sakit ini. Apakah Ibu bersedia? Baik, saya bersedia. Oke, nah Ibu ini informasinya ya Bu, nanti Ibu bisa baca-baca di leaflet ini, silakan diterima. Saya jelaskan terlebih dahulu ya Bu ya. Jadi di sini speak up itu apa? Ibu harus yaitu speak, di mana speak itu Ibu harus aktif bertanya dan mengemukakan pendapat. Yang kedua, Ibu harus pay attention, di mana Ibu itu harus sangat memperhatikan tindakan keperawatan yang dilakukan kepada Ibu. Yang ketiga, Ibu harus educate, yaitu Ibu mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang tindakan keperawatan yang dilakukan. Setelah itu, Ibu harus atau meminta pendampingan dari keluarga atau teman ya Bu ya. Yang kelima, Ibu harus know, yaitu mengetahui setiap tujuan tindakan keperawatan yang dilakukan kepada Ibu. Yang keenam, Ibu harus understand, yaitu memahami setiap formulir dan dokumentasi sebelum Ibu tanda tangani ya Bu ya. Yang terakhir, Ibu harus participate, yaitu berpartisipasi aktif dalam setiap proses keperawatan. Seperti itu ya Bu ya. Apakah Ibu cukup memahami untuk speak up ini seperti apa? Mas, saya sudah paham, nanti saya baca-baca leafletnya ini. Iya baik Ibu, bagus sekali. Nanti apabila Ibu tidak memahami atau kurang memahami, Ibu bisa baca leafletnya ya Bu ya. Nah Ibu, sebagai bukti saya sudah memberikan informasi atau edukasi tentang speak up kepada Ibu. Ibu harus tanda tangan di lembar edukasi pasien terintegrasi ya Bu ya. Sebelah sini tanda tangannya. Oke, terima kasih banyak ya Bu ya. Nah Ibu, sekarang saya mau bertanya tentang pendapat Ibu. Bagaimana perasaan Ibu dan pengalaman Ibu selama mendapatkan pelayanan keperawatan di rumah sakit ini? Saya senang, Nes, baik-baik, ramah, terus cepet tanggap gitu. Oke, terima kasih ya Bu ya. Setelah itu saya mau nanya lagi, apa harapan Ibu kira-kira ke depannya untuk peningkatan kualitas pelayanan keperawatan yang kami berikan di rumah sakit ini? Kalau semalam ke temannya udah disampaikan, sering di inilah ya infosnya, soalnya sering darah naik ke atas. Terus kalau video untuk suami saya sih video itu, Nas, kalau diajarin untuk ngurangi sakit pakai video, jadi bisa kebayang gitu harus gimana gitu. Oke, kalau begitu Bu, terima kasih banyak atas masukannya. Kita akan sampaikan dan kita akan rencanakan tindak lanjutnya ya Bu ya. Baik-baik, Nas. Jadi baik Bu, saya klarifikasi ulang ya Bu, tadi feedback atau masukan dari Ibu. Jadi Ibu dan suami Ibu ada masukan untuk membuat video edukasi tentang penanganan nyeri ya Bu ya. Apakah betul seperti itu? Ya betul, Nas. Oke, baiklah seperti itu. Nanti jam 10 pagi saya akan kembali ke sini untuk memeriksa Ibu terlebih dulu ya Bu ya. Saya pamit terlebih dahulu, Ibu istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi Bu. Baik teman-teman, serah terima di pasien sudah dilaksanakan. Adakah hal-hal yang perlu diklarifikasi terkait asuhan dengan pasien pada serah terima ini? Tidak, semuanya sudah jelas. Baik, seperti yang telah kita kemukakan di awal tadi, kita akan diskusi tentang bagaimana melaksanakan proses keperawatan dan pendokumentasiannya. Baik, apakah bisa dimulai? Bisa Bu. Adakah yang ingin ditanyakan sebelum kita mulai berdiskusi? Tidak, Bu. Jadi dari hasil supervisi pada asuhan keperawatan dan pendokumentasian terdapat beberapa hal yang berpotensi untuk ditingkatkan, seperti kelengkapan pengkajian, menetapkan diagnosa keperawatan sesuai kondisi dan respon pasiennya. Mungkin teman-teman ada yang bisa disampaikan pendapatnya bagaimana tahapan melakukan proses keperawatan.
Saya Bu, proses keperawatan itu dimulai dari proses pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi keperawatan. Benar sekali, proses keperawatan yang telah disampaikan oleh Nurse Asih ada 5 tahapan. Nah, setiap tahapan dalam proses keperawatan harus didokumentasikan di rekam medis pasien sebagai bukti legal aspek keperawatan yang sudah kita lakukan. Tahapan pertama yaitu pengkajian. Pengkajian merupakan proses pengumpulan informasi mengenai kondisi pasien melalui wawancara kepada pasien dan keluarga, melakukan pemeriksaan fisik dengan tepat, memeriksa hasil pemeriksaan penunjang atau diagnostik. Dari hasil pengkajian itu, kita akan menjadi dasar untuk menetapkan diagnosis keperawatan. Pengkajian yang dilakukan perawat didokumentasikan di formulir pengkajian dan CPPT. Tahapan kedua adalah menetapkan diagnosa keperawatan. Dengan cara mengelompokkan data, melakukan analisis, menetapkan diagnosis dengan tepat, sehingga diperlukan cara berpikir kritis dan menggunakan kemampuan pengetahuan dan keterampilan keperawatan yang dimiliki. Diagnosis keperawatan dapat berupa masalah yang aktual, resiko, dan promosi kesehatan. Diagnosis keperawatan didokumentasikan di formulir diagnosis dan CPPT. Tahap selanjutnya adalah membuat rencana keperawatan. Rencana keperawatan menyusun prioritas masalah, tujuan, kriteria hasil, dan rencana tindakan yang akan dilakukan oleh perawat untuk mengatasi masalah keperawatan pasien dengan memperhatikan kondisi pasien dan kemampuan untuk mencapainya. Selanjutnya, rencana keperawatan itu diimplementasikan dan didokumentasikan di dalam formulir implementasi dan CPPT. Setelah itu, lakukan evaluasi keperawatan. Perawat memastikan hasil yang diharapkan telah tercapai dan tuliskan tindak lanjut mengenai hasil yang belum tercapai. Dokumentasikan evaluasi keperawatan dilakukan di CPPT dengan metode SOAP. Setiap dokumentasi proses keperawatan harus dituliskan tanggal pelaksanaan, tanda tangan perawat yang melakukan, dan verifikasi oleh kepala tim. Nah, dari penjelasan tersebut, adakah yang bisa menjelaskan intisarinya? Saya Bu. Jadi pada intinya setiap pelaksanaan dari proses keperawatan harus didokumentasikan secara berkesinambungan. Mulai dari pengkajiannya, diagnosanya, intervensinya, tindakan atau implementasinya, dan evaluasi dari proses keperawatan tersebut. Tepat sekali jawabannya. Pesan saya, mari kita sering membaca panduan SPO proses keperawatan yang telah tersedia di ruangan. Saya rasa sudah jelas semuanya. Jelas Bu. Nah, untuk perawat Rida sesuai kontrak hari ini akan dilakukan supervisi. Ya baik, siap Bu. Baiklah, silakan isi formulir pengarahan berkelompok, tanda tanganin dulu ya. Baik, setelah verifikasi pasien selesai, untuk yang jaga malam silakan istirahat, untuk yang jaga pagi selamat bekerja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, perawat Rida, silakan Iya. duduk. Ya, sudah luang kan waktunya? Iya, Bu, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi kita sudah kontrak ya perawat Rida. Kalau jam 1 kita akan melakukan supervisi Iya. tentang evaluasi keperawatan dan pendokumentasiannya. Gimana, sudah siap?
Sudah Ya, siap, Bu. waktunya nanti kira-kira 40 menit ya sesuai kontrak kita. Gimana jika sekarang kita tetapin dulu dokumentasi mana yang akan kita supervisi? Pasien yang jadi tanggung jawab ini baru ya? Iya. Ada yang baru kurang dari 24 jam tadi, Nyonya Agnes Monica tanggung jawabnya perawat Rida kan? Ya kalau begitu diambil dulu ya ininya. Itu saya observasi selama kira-kira nanti 10 menit. Nah nanti setelah itu setelah selesai perawat Rida kembali aja ke sini. Nanti kita akan diskusikan bersama hasilnya seperti apa gitu, di mana kekurangannya ataupun yang sudah dicapai. Gitu ya? Saya ambil dulu statusnya ke Iya, ruangan. iya, iya. Oke. Baik. Siang perawat Rida. Siang, Bu. Iya, tadi saya sudah melakukan observasi, evaluasi dan dokumentasi perawat Rida. Kita akan bahasnya lebih kurang 30 menit ya diskusi di sini. Boleh, Bu. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu dulu gimana perasaan perawat Rida, pengalamannya, apa yang sudah dicapai dan belum dicapai dalam evaluasi maupun dokumentasi, terus rencana ke depan misalkan ada yang kurang, apa yang harus diperbaiki ke depannya. Iya, perasaan saya senang Bu sudah melakukan evaluasi kepada Nyonya tersebut. Saya juga sudah melakukan evaluasi tersebut sesuai dengan SOP. Saya sudah melaksanakannya, mencatat SOAP di CPPT. Tapi jujur Bu, sebenarnya saya untuk menulis respons subjektif itu di CPPT agak bingung ya Bu. Kadang apa yang harus saya tanyakan. Setelah itu kadang juga saya lupa untuk menuliskan jam dan juga tanggal Bu. Jadi tadi dari hasil observasi pada evaluasi dan dokumentasi perawat Rida sudah baik, tapi berpotensi untuk ditingkatkan lagi. Jadi kalau untuk mengumpulkan data subjektif pasien itu bisa dilakukan dengan wawancara dan melibatkan pasien dan keluarganya. Kemudian untuk respon objektif didapat dari mana? Yaitu dari pemeriksaan fisik. Nah itu harus apa yang dilakukan adalah sesuai dengan tujuan dan kriteria hasil yang kita tetapkan di dalam rencana. Nah, kemudian harus dilakukan tepat waktu, libatkan keluarga dan pasien untuk memvalidasinya. Kemudian didokumentasikan. Kalau data subjektif didokumentasikan pada S, harus ditulis dengan singkatan yang baku. Tadi kalau saya lihat ada tanda-tanda yang masih menggunakan singkatan yang belum baku. Kemudian tulis masalah dengan label yang baku juga. Kemudian tuliskan, jangan lupa untuk tuliskan tanggal dan jam yang tadi sudah dilakukan dievaluasi oleh perawat Rida. Ya, baik Bu. Bagaimana, apakah bisa kita simpulkan bahwa dalam evaluasi keperawatan, pemahaman perawat Rida masih perlu dioptimalisasi, terutama untuk evaluasi yang secara komprehensif terhadap respons subjektif si pasien dan pendokumentasiannya. Seperti tadi yang untuk tanggal dan jam karena kelupaan ya. Iya baik Bu, saya sudah siap. Baik perawat Rida, kalau sudah menyetujui apa yang menjadi kendala, yang menjadi penyebabnya. Iya betul Bu. Action. Jadi tadi untuk tanggal dan jam bisa dioptimalkan dengan lebih teliti ya ketika mendokumentasikannya. Kemudian untuk respons subjektif bisa dilakukan wawancara sama pasien. Nah untuk pendokumentasiannya ketika kita melakukan evaluasi ini saya sudah siapkan formulir, mungkin sedikit-sedikit kita tinggal review ya. Nah ini formulirnya. Jadi kalau untuk misalnya tadi pasiennya dengan nyeri, kan sudah menanyakan. Jadi ditulis di sini pasien mengatakan skala nyerinya 5, nyeri hilang timbul secara perlahan. Kemudian pasien mengatakan nyeri pada perut kanan bawah ya, berkurang jika napas dalam dan diberikan obat. Kemudian untuk data objektifnya, nah ini bisa dituliskan pada dari hasil misalnya tadi melakukan pemeriksaan fisik, kemudian melakukan observasi. Nah, kita tulis pasien menunjukkan angka 5 untuk menggambarkan nyerinya.
ekspresi wajah, meringis, menahan nyeri. Kemudian respirasinya 30 kali per menit. Nadi 84 kali per menit. Kemudian suhunya 38,5, tekanan darah 130 per 80. Kemudian dari hasil pemeriksaan fisik ada akral teraba hangat. Kemudian abdomen gimana dengan pemeriksaan fisiknya, yaitu ada nyeri tekan pada sepertiga perut bagian kanan bawah pada titik McBurney yang khas pada apendiksitis. Kemudian pasien mendapat terapi cairan RL 20 kali 20 tetes per menit. Kemudian pada A-nya harus dilakukan untuk ini dibandingkan antara respon dengan tujuannya. Kita tuliskan di A-nya masalahnya nyeri akut dan hipertermi. Terus harus menggunakan singkatan yang baku. Tadi masih menggunakan tanda plus minus ya, seperti ini. Nah, ini harus ada singkatan baku yang kita gunakan ya. Kemudian setelah A tadi, kemudian disusun untuk plannya, rencananya, tindak lanjut. Nah, untuk A ini harus menggunakan bahasa yang standar. Seringkali yang saya jumpai itu misalkan nyeri, menuliskannya dengan gangguan rasa nyaman gitu. Kemudian untuk P juga didokumentasikan apa, misalnya dalam waktu 1 kali 24 jam nyeri berkurang, skala nyeri 5 jadi 4. Kemudian tanda vital, tekanan darah 120 per 80, HR 60 sampai 80, RR 16 sampai 20, suhu 37,5 derajat. Intervensinya di P yang di CPPT dituliskan, misalnya monitor nyeri dari mulai PQRST ya, masih ingat, dari skala kapan nyeri timbul, faktor apa yang menyebabkan nyeri akan bertambah. Kemudian monitor tanda vitalnya, monitor peningkatan suhu, anjurkan dan ajarkan. Nah, ini keterlibatan pasien dan keluarga ketika pasien dirawat, harus dikomunikasikan untuk memberikan kompres hangat, anjurkan untuk banyak minum, ajarkan pasien dan keluarga tentang teknik relaksasi. Kemudian untuk perawat sore, karena tadi ada rencana untuk USG ya, pukul 14, karena tadi katanya ditunda ya untuk setengah jam karena kebetulan ini, jadi dituliskan untuk perawat sore pukul 14.30 rencana dilakukan USG abdomen. Kemudian yang obat kan ada obatnya, dapat ketorolak ya, dituliskan juga di sini, berikan obat ketorolak 30 mg IV dengan prinsip 6 benar. Kemudian jangan lupa untuk menuliskan nama dan tanda tangan, seperti itu. Kemudian tadi perawat Rida sudah melakukan speak up ya di pasien ya. Dan feedback itu jangan lupa didokumentasikan juga di S. Tadi perawatnya nanyain, terus pasiennya jawab untuk minta untuk buatin video untuk belajar ngurangi nyeri ya, seperti itu didokumentasikan juga di SOAP CPPT. Baik, tadi kita sudah diskusi bersama, jadi dari hasil supervisi, evaluasi, dan dokumentasi berpotensi untuk ditingkatkan. Dapatkah perawat Rida menyebutkan cara evaluasi respon subjektif dan objektif pasien dan mendokumentasikannya pada CPPT? Jadi untuk mengevaluasi respon subjektif itu bisa ditanyakan ya Bu tadi ya, dengan cara mewawancara pasien atau dengan keluarganya juga bisa. Misalkan tadi nyeri, bisa dikaji dengan PQRST ya Bu. Tadi kita bisa lihat skala nyerinya, setelah itu lokasi nyerinya di mana, frekuensinya dia itu sering atau tidak, dapat dikurangi atau enggak, bertambah parah itu seperti apa gitu ya Bu. Nah, di respon subjektif juga bisa ditambahkan tadi ya Bu, feedback terhadap pasien itu untuk pelayanan kesehatannya atau pelayanan keperawatannya seperti apa. Nah, untuk yang objektifnya tersebut tadi bisa diperoleh dengan observasi dan pemeriksaan fisik. Jangan lupa juga untuk masalahnya itu memakai bahasa yang sudah baku atau standar. Intervensi juga harus disesuaikan dengan masalahnya, dan untuk evaluasi SOAP-nya harus disampaikan dengan lengkap saat handover ya Bu ya.
Ya, bagus sekali Perawat Rida. Bagaimana perasaannya dengan supervisi yang kita lakukan hari ini? Iya, saya sangat senang sih Bu dengan adanya supervisi seperti ini. Ini dapat meningkatkan kemampuan dan kompetensi saya. Baik, tadi kita sudah kontrak ya untuk supervisi bulan depan, kita tetapkan tanggal 5. Saya akan mensupervisi kembali dengan observasi dan diskusi tentang hasil supervisi hari ini. Saya tuliskan bukti hasil supervisi hari ini, kemudian sudah saya masukkan dalam jadwal dan logbook supervisi. Nanti jika ada yang hendak diverifikasi sebelum tanda tangan silakan dibaca. Iya Bu, sepertinya memang sudah sesuai. Nanti apabila ada seminar atau workshop selanjutnya, saya akan ikuti. Baik, kontrak waktu supervisi hari ini kita telah selesai. Silakan kembali lanjutkan tugasnya. Semoga diskusi kita hari ini bermanfaat. Dulu formulir supervisi pelaksanaan ini di sini sama di logbook supervisi pelaksanaan asuhan keperawatan ini di sini ya cukup. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu. Saya pamit terlebih dahulu. Mari Bu.